Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kita ketemu lagi Waalaikumsalam. di mata kuliah etika profesi. Malam Bapak. Mantap. Sebelumnya kita sudah membahas tentang etik ya, etik moral dan seterusnya. Tapi sebelumnya saya juga mau menyampaikan kepada teman-teman yang masih beraktivitas, tentunya karena ini kelas karyawan. Tapi ada juga kelas reguler yang gabung di kelas ini karena ada pergeseran jam. Jadi bagi teman-teman yang masih memiliki kesibukan, nggak apa-apa, silakan lanjutkan. Yang masih di perjalanan hati-hati, yang penting teman-teman login. Karena prinsip saya adalah ilmu itu bisa didapat dari mana saja, kapan saja, tinggal kita kemauannya mau berkembang atau tidak itu tergantung dari kita masing-masing. Betul bahwa di ITTS ini kewajiban kami adalah membantu teman-teman mendapatkan haknya dalam proses belajar mengajar. Akan tetapi kami kembalikan lagi kepada teman-teman jika memang teman-teman memiliki halangan, kendala, itu harapan saya tidak menghambat teman-teman ketika nanti ada persyaratan kehadiran terkait nilai. Jadi silakan bagi teman-teman yang masih nggak apa-apa, senior. Ini yang ngechat senior saya nih, Kang Edi. Senior saya, seniornya Pak Fauzi, seniornya Pak Misbah. Teman-teman yang masih memiliki aktivitas, silahkan nggak apa-apa dilanjutkan. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang yang pertemuan pertama sudah terkait apa itu etika, norma, dan sebagainya. Yang kedua adalah kita akan membahas tentang profesinya itu sendiri. Seperti yang kita tahu sama-sama ya, kalau kita lihat di KTP dan seterusnya itu, di situ ada eh, bukan profesi sih disebutkannya itu di KTP itu biasanya eh, kerjaan ya. Kalau Iya Pak, di seandainya KTP. ya di KTP itu lebih ke pekerjaan ya. Pekerjaan itu kan cakupannya mungkin lebih sedikit ya kalau menurut saya. Kalau profesi itu kan global. Jadi kalau profesi itu dia itu kalau pekerjaan kan bisa pekerjaannya sebagai karyawan gitu tuh. Kalau profesi itu lebih cakupannya lebih menyeluruh, jadi lebih global. Profesinya sebagai apa nih? Katakan sebagai mahasiswa. Kalau pekerjaan semua sebagai mahasiswa sebenarnya mah nggak match ya, nggak pas ya. Kadang kan di KTP kan ada pekerjaan mahasiswa, karena mahasiswa itu bukan bekerja statusnya. Mahasiswa itu statusnya adalah seperti siswa. Jadi dalam proses pendidikan. Jadi kalau seandainya di situ dicantumkannya adalah profesi, menurut saya match karena memang dia mencakup seluruh kegiatan aktivitas yang melekat pada diri kita. Karena pengertian dari profesi itu demikian ya, karena memang kita itu rujukannya semuanya literaturnya dari luar. Jadi kalau dari bahasa Latin itu profesi itu bahasa Latinnya profesio. Artinya eh, yang mempunyai pengertian yaitu janji atau ikatan yang dibuat seseorang atau organisasi ketika dia membuat ikrar atau kesepakatan dengan baik dengan perusahaan, baik dengan kampus, atau baik dengan proses-proses yang berkaitan dengan kegiatan kerjaan. Atau bila dikerucutkan lebih rinci itu
Pengertiannya lebih kepada apa saja atau bahkan siapa saja yang memperoleh nafkah dengan sesuatu kegiatan tertentu ya. Tentu harus dibarengi dengan kemampuan personal, keahlian personal, itu adalah dinamakan profesi. Tentu di dalam profesi juga ada aturan-aturan yang melekat di masing-masing ya, di masing-masing personal karena terkait norma-norma atau ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh kayak teman-teman kan mungkin di perusahaan ya, yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Jadi di situ ada bagaimana kita dalam berpakaian, dalam bersikap, dalam beraktivitas, itu ada ketentuan setiap perusahaan dengan perusahaan yang lain itu tentu berbeda ya. Yang kita ketahui bersama seperti perusahaan-perusahaan, contohnya perusahaan IT aja. Ada yang menitik beratkan mereka itu harus berpakaian rapi, berjas, dan seterusnya. Akan tetapi sekarang eranya sudah modern. Kalau kita lihat di Google itu, atau perusahaan Google, atau kita bisa browsing, mereka itu berpakaian lebih santai ya, karena mungkin goal dari perusahaan itu adalah proyek pekerjaan yang harus diselesaikan atau disesuaikan dengan target. Akan tetapi kalau memang perusahaan-perusahaan itu bergerak di bidang promosi, tentu eh, kayak semacam cara berpakaian, cara penyampaian sebuah materi juga harus disesuaikan. Jadi profesi adalah sesuatu yang melekat di diri kita, baik itu orang maupun tempat yang memang dia itu memiliki keahlian tertentu atau keahlian khusus yang dipekerjakan atau mengerjakan sesuatu, baik itu di sebuah instansi atau di sebuah perusahaan. Itu adalah profesi yang melekat kepada dirinya. Pak, gimana kalau seandainya itu seorang dokter, profesinya seorang dokter, sedangkan dia katakan ya praktek sendiri. Ya betul memang. Jadi profesi seorang dokter juga kalau dia nggak mau terikat ke dalam rumah sakit, klinik dan sebagainya, tetap yang melekat pada dirinya adalah sesuatu yang dimaksud dengan sebuah profesi atau pekerjaan yang memiliki keahlian tertentu. Itu adalah yang dimaksud ke dalam profesi itu sendiri. Selanjutnya, apa sih ciri-ciri dari profesi itu? Di teori itu disampaikan yang pertama adalah adanya pengetahuan khusus ya. Pengetahuan khusus yang dimiliki seseorang biasanya memiliki keahlian tertentu atau keterampilan tertentu atau memiliki sertifikasi, ijazah-ijazah tertentu sesuai dengan bidang yang dia miliki ya, sesuai dengan bidang yang dia miliki. Bahkan lebih jauh, kadang perusahaan-perusahaan itu menargetkan adalah ketika mereka merekrut pegawai baru, itu harus memiliki pengalaman selama minimal 3 tahun, 5 tahun, segala macam seperti itu ya. Itu adalah yang pertama adalah ciri-ciri sebuah profesi ya, adanya pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang atau kita. Contohnya kalau di kita itu ya seperti teman-teman, seperti teman-teman yang mempunyai keahlian programming atau coding atau punya keahlian khusus di bidang jaringan, config Cisco, mikrotik, radio wireless dan sebagainya, itu adalah salah satu dari ciri-ciri profesi seorang IT, IT programming, IT networking dan seterusnya. Yang kedua adalah adanya kaidah dan standar moral yang tinggi. Hal ini biasanya setiap pelaku profesi
mendasarkan kegiatannya pada kode etik tertentu ya. Seperti tadi, dokter tadi ya, tentu seorang dokter harus menjunjung tinggi kejujuran, keprofesionalismean yang tinggi. Jadi memang seorang dokter ini sudah disumpah tidak boleh berbohong, baik itu tentang eh, riwayat seseorang ya, lebih banyaknya ke riwayat seseorang, atau mungkin sudah disumpah tidak boleh menyebarluaskan tentang historis penyakit seseorang. Karena yang dikhawatirkan adalah disalahgunakan. Yang selanjutnya, ciri-ciri profesi ini ada mengabdi pada kepentingan masyarakat. Artinya, setiap pelaksanaan profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat. Jadi, kepentingan pribadi ini harus diabaikan dulu atau harus di second priority. Kepentingannya itu harus diposisikan prioritas utamanya adalah kepentingan masyarakat banyak. Contohnya adalah kita sebagai seorang pekerja atau kita itu seorang kepala keluarga. Ketika profesi kita itu contohnya sebagai lurah gitu tuh, atau bahkan seorang camat, kepala daerah dan seterusnya. Kita itu sudah tidak boleh lagi egois bahasanya atau hanya mementingkan kepentingan kita atau keluarga. Karena memang melekat di badan kita adalah kita itu seorang pemimpin suatu wilayah. Kalau seandainya profesinya sebagai lurah, tentu kepentingan-kepentingan halayak banyak, kepentingan-kepentingan masyarakat banyak, ini harus lebih didahulukan dibanding kepentingan-kepentingan yang sifatnya individu atau keluarga. Karena tentu saja kita atau orang tersebut dipilih eh, melalui suara masyarakat terbanyak. Jadi posisinya harus dibedakan ya. Kalau memang seandainya kita kepala kepala daerah, di kepala daerah tertentu harus kepentingannya itu mementingkan kebutuhan atau prioritasnya adalah masyarakat banyak. Yang selanjutnya adalah ada izin khusus untuk menjalankan sebuah profesi. Biasanya ini di kedokteran atau hukum ya, izin praktek atau izin notaris dan sebagainya. Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Seperti tadi, profesinya dokter, buka praktek, tentu ada berkaitan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat, kesehatan, eh, lembaga bantuan hukum, terus juga yang lainnya gitu ya. Di mana nilai-nilai kemanusiaan ini berupa keselamatan, ada juga keamanan, keberlangsungan hidup dan sebagainya, maka untuk menjalankan suatu profesi ini terlebih dahulu harus adanya legalitas. Karena jika seorang dokter itu tidak memiliki legalitas atau izin khusus tertentu dari Persatuan Kedokteran Indonesia, khawatir ini akan disalahgunakan bagi mereka-mereka yang memang mengambil keuntungan, pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ini melakukan praktek sembarangan yang akhirnya menimbulkan fatal ya bagi kesehatan orang. Seperti dulu ada di berita ramai sekali tentang chiropraktik ya sebelum ramai sekarang ya, atau bahasa sekarang itu pijat kretek-kretek. Jadi dulu itu ada di, kalau tidak salah di Mall Grand Indonesia ya, setelah dilakukan terapi chiropraktik, Mohon maaf akhirnya, Pak, informasi Pak. Bapak Hah? belum share screen. Kenapa, kenapa? Bapak belum share screen ya Pak ya? Oh, belum ya? Oh, maaf, maaf. Sorry, Iya sorry, Pak, sorry. Iya, iya sorry, Pak. sorry, sorry.
Iya Pak, Oh, nggak saya kira apa-apa. sudah siap. Oke, oke, terima kasih. Iya Pak, sama-sama. Nah, ini nggak apa-apa. Tolong diingatkan saya kira udah share screen ya. Kita ada di poin 4 yang tadi saya sampaikan adalah dulu itu ramai. Jadi tentang penyalahgunaan izin. Jadi dulu itu sempat ramai terkait pijat keretak-keretak atau chiropraktik. Jadi si pasien itu akhirnya bukan malah tulangnya itu ke posisi yang baik, tapi justru malah mengalami pendarahannya kalau tidak salah dulu itu bahkan pasiennya itu sampai meninggal. Akhirnya setelah ditelusuri izin prakteknya itu abal-abal atau izin prakteknya itu tidak resmi. Makanya dulu sempat ramai itu orang-orang yang melakukan izin praktek seperti ini harus ada izin dari Persatuan Dokter Indonesia. Yang selanjutnya poin kelima adalah kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. Kaum profesional ini siapa? Biasanya dia tenaga ahli ya, tenaga ahli khusus, baik tenaga ahli di pemerintahan atau tenaga ahli yang memang secara profesionalisme dia itu memberikan informasinya atau kemampuan intelektualnya untuk mengungkap sebuah kasus tertentu biasanya. Atau bahkan di kesehatan juga ada ya, bahkan di mungkin bukan cuma kesehatan, di sosial, di ekonomi atau pertanian gitu, dibutuhkan profesional-profesional yang terlibat di dalam. Ini tadi sudah disampaikan pengertian tentang profesi. Yang selanjutnya nilai moral profesi itu menurut Magnes Suseno pada tahun 1975. Yang pertama disebutkan bahwa berani berbuat untuk memenuhi tuntutan profesi. Jadi kita memang ketika memang kita sudah memiliki kemampuan dan keahlian tertentu, kita dituntut harus mampu atau harus aktif dalam melakukan sesuatu. Siap mengambil resiko. Karena memang di kondisi-kondisi tertentu, kalau seandainya kita telat mengambil resiko itu, resikonya tinggi. Kalau seandainya contohnya emang yang paling banyak itu di kedokteran ya. Kedokteran itu gampang kita cernanya karena memang berkaitan sama kesehatan yang terjadi pada diri kita. Kalau seorang dokter itu tidak berani berbuat, contoh kasus ketika memang ada pasien sudah dimasukkan ke dalam unit gawat darurat, harus segera mendapatkan pertolongan, contohnya dia kena peluru tembak gitu, tertembak peluru, harus segera diambil. Itu kan harus ada tindakannya, harus adanya tindakan berani berbuat untuk segera mengambil peluru yang bersarang di badan. Supaya apa? Supaya memang si pasien tidak mengalami eh, sesuatu yang lebih kritis gitu. Itu adalah nilai moral yang dituntut seseorang ketika dia memiliki suatu profesi dalam bidang kesehatan. Begitupun dengan seorang keamanan ya atau polisi ya, dituntut harus berani bersikap ketika ada oknum-oknum yang melanggar aturan, merugikan orang lain dengan cara mencuri, merampok dan seterusnya. Tentu seorang aparat
secara nilai moral itu harus berani berbuat aksi karena tuntutan dari profesinya. Yang selanjutnya, idealisme sebagai perwujudan makna misi organisasi profesi sebenarnya. Yang selanjutnya nilai moralnya adalah idealisme ya. Iya, seseorang yang memiliki suatu eh, profesi tertentu tentu dituntut untuk idealis. Idealis itu maksudnya adalah eh, profesional dalam menjalankan tugasnya. Seperti yang ramai sekarang itu, berita di berita-berita itu harus profesional, berani menolak untuk disogok, berani menolak untuk menerima gratifikasi, berani menolak untuk hal-hal yang memang dilarang di profesinya. Karena memang sudah disumpah ya, setiap profesi itu. Itu adalah nilai moral yang harus ada melekat pada seseorang yang memiliki keahlian khusus atau profesi-profesi tertentu. Yang selanjutnya ada syarat-syarat suatu profesi. Syarat-syaratnya yang pertama adalah melibatkan intelektual ya, atau melibatkan bahasanya akademisi, melibatkan kegiatan-kegiatan akademisi supaya memang suatu profesi itu bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan keahlian atau kemampuannya. Yang kedua, menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus. Jadi maksudnya adalah lebih spesifik lagi gitu. Kalau seandainya teman-teman itu contohnya adalah senang di programming, programmingnya ini di apa? Di khususnya di mana? Apakah di UI-nya, apakah di UX-nya, atau web based kah, atau apa gitu. Jadi syarat-syarat suatu profesi itu dia harus memiliki keahlian khususnya ini apa nih? Mungkin secara global dia adalah programmer. Tapi tuntutannya adalah ketika memang dia seorang programmer, ini keahlian programmernya di mana? Apakah dia di UI-nya atau di UX-nya atau di web based tadi? Atau bahkan seorang security programmer ya? Itu adalah syarat-syarat dari sebuah profesi. Seperti sama halnya dengan di kedokteran ya. Ada kedokteran mungkin organ dalam atau organ luar segala macam, atau lebih khususnya lagi dokter spesialis jantung dan spesialis otak dan seterusnya ya. Yang selanjutnya memerlukan persiapan profesional, maksudnya ini dalam memerlukan persiapan profesional, bukan hanya sekedar latihan. Jadi perlu adanya kajian-kajian, perlu adanya literatur-literatur. Jadi bukan hanya praktek, tapi juga harus didukung dengan teori-teori yang memadai agar sebuah profesi ini dapat dijadikan landasan keabsahannya. Yang selanjutnya memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan.
Jadi di dalam sebuah profesi juga seperti yang teman-teman sekarang jalani mungkin yang sedang bekerja, tentu tetap dilatih dalam hal melakukan suatu pekerjaan agar pekerjaan itu meningkat atau sesuai dengan harapan sebuah perusahaannya. Karena memang saya yakin di perusahaan manapun nggak ada perusahaan yang menginginkan eh, prestasinya itu menurun atau kualitasnya itu menurun. Makanya diperlukan dalam syarat-syarat sebuah profesi itu adanya pelatihan yang berkelanjutan. Yang selanjutnya, syarat suatu profesi ada menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen. Jadi di dalam suatu profesi ini tentu kita sama-sama ketahui bahwa ketika memang kita memiliki keahlian tertentu, memiliki keahlian khusus, mungkin bisa jadi kita sekarang ada di perusahaan A gitu kan. Tapi dengan adanya kemampuan dan keahlian kita dalam menggeluti suatu bidang, bisa jadi kita untuk berpindah dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain itu nggak ada kendala. Karena patokannya adalah yang dinilai adalah kemampuan kita. Yang selanjutnya mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi atau kepentingan pribadi, tadi sudah disampaikan. Yang selanjutnya mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Ini seperti di kedokteran, di hukum, lembaga bantuan hukum, dan seterusnya. Atau bukan dalam skup kecil kan kita juga di IT juga ada ya. Komunitas programming, komunitas jaringan, komunitas security segala macam itu ada ya. Yang selanjutnya menentukan baku standar sendiri. Dalam hal ini adalah kode etik. Ada kode etik kedokteran, ada kode etik pengacara, ada kode etik notaris, ada kode etik guru, mungkin juga ada kode etik mahasiswa ya, dan seterusnya ya. Ini berkaitan dengan standar dari sebuah profesi itu sendiri. Kode etik itu disampaikan, jadi kode etik adalah suatu norma atau asas yang harus diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari, baik kepada masyarakat ataupun kepada lingkungan ataupun memang kepada sebuah golongannya sendiri. Jadi ini sudah diatur menurut Undang-Undang Nomor 8 tentang pokok-pokok kepegawaian. Jadi di dalam pokok-pokok kepegawaian itu ada kode etik yang memang harus dibuat atau dibentuk oleh instansi atau eh, golongan tertentu. Jadi fungsinya adalah sebagai landasan dalam berinteraksi sesama ataupun sesama golongan atau sesama lintas golongan. Yang selanjutnya adalah kode etik profesi. Di sini kode etik profesi itu adalah pedoman atau tingkah laku dalam berbuat atau melaksanakan tugas di kehidupan kita sehari-hari. Seperti tadi ya, kode etik seorang dokter, hukum, aparat penegak hukum, aparat keamanan, atau bahkan di kampus juga ada ya, bagian kemahasiswaan, bagian akademik, bagian keuangan, bagian rektorat, dan seterusnya ya. Ada kode etik terkait hal tersebut. Etika ini kemudian dibuat dalam bentuk aturan. Jadi aturan-aturannya itu harus tertulis secara terstruktur ya, secara terperinci berdasarkan prinsip-prinsip moral yang dibutuhkan
selanjutnya bisa dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala tindakan yang secara logika atau rasional umum dinilai menyimpang dari kode etik. Jadi maksudnya adalah kode etik ini wajib dibuat secara tertulis dan ada legalitasnya, mungkin dibubuhi tanda tangan seorang pimpinan gitu tuh. Yang selanjutnya hal tersebut harus menjadi landasan kuat untuk menjadi aturan sebuah organisasi atau sebuah perusahaan yang wajib dilaksanakan atau dituruti, yang wajib dilaksanakan atau dituruti oleh semua eh, apa ya, semua orang yang ada di lingkungan tersebut. Jadi ketika memang itu sudah dibuat secara aturan, secara norma, ada kalau di kita itu ada undang-undangnya, ada pasalnya segala macam. Ketika itu tidak dilaksanakan atau ketika ada oknum-oknum yang menyimpang dari melanggar dari ketentuan tersebut, maka aturannya adalah jelas. Ada aturan, ada sanksi di dalam kode etik tersebut. Jadi akhirnya ketika aturan-aturan dibuat, secara otomatis perusahaan atau instansi tersebut dapat menindak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut. Kalau hanya sebatas contoh nih, kalau sebatas contohnya kode etik di dalam kehidupan sehari-hari lah, atau bahkan di budaya kita lah. Jangan duduk di pintu. Ketika itu tidak tertulis, ketika itu ada orang yang melanggar, sanksinya apa? Ya sanksinya akhirnya tidak ada. Atau bahkan sanksinya mungkin dimarahi orang tua segala macam. Tapi semakin ke sini itu kan bergeser. Duduk di pintu, berdiri di pintu segala macam itu bukan hal yang fatal banget gitu. Yang akhirnya sanksinya juga berhubung tidak tertulis ya, ya tidak ada kanan atau sanksi yang dijatuhkan kepada orang tersebut. Tapi kalau seandainya itu tertulis melalui aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan atau instansi, maka sanksinya adalah jelas. Contoh bagi teman-teman mahasiswa yang melanggar, tidak mengajukan cuti selama 4 semester berturut-turut. 4 semester itu berarti 2 tahun ya, semester 1, 2, 3, 4 atau 2, 4, 5, 6 gitu, tanpa ada informasi. Maka secara otomatis kampus akan memberhentikan mahasiswa tersebut. Itu adalah aturan-aturan tertulis yang memang harus ditetapkan agar eh, etika peraturan-peraturan tersebut wajib dijalankan kita sebagai tergabung ke dalam kelompok tersebut. Dengan demikian, ini adalah kesimpulannya. Dengan demikian, etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan self control, karena segala sesuatunya atau diterapkan dari diri, dari diri dan kepentingan kelompok sosial. Jadi memang harus ditetapkan. Ketetapannya itu harus ditentukan oleh sebuah instansi perusahaan itu sendiri agar kita-kita ini eh, sebagai pelakunya dapat diatur sebagaimana mestinya atau tidak melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Yang selanjutnya ada prinsip-prinsip di dalam sebuah etika berprofesi. Yang pertama ada prinsip-prinsip dasar dalam etika profesi. Yang pertama adalah setiap anggota profesi harus melaksanakan jasa profesional yang relevan dengan bidang profesinya. Kebayang ya, contohnya mungkin ya kalau kita terapkan sehari-hari itu eh, mungkin di warteg lah, mungkin di warteg simpelnya itu. Memberikan jasa profesional.
memberikan menu segala macam, simpelnya adalah seperti itu. Atau bahkan ya contoh yang paling sama-sama kita tahu ya contoh di kedokteran ya. Lebih banyak mungkin contohnya adalah kedokteran atau di kita mungkin ya di programming ya. Setiap anggota profesi harus melaksanakan jasa profesionalnya. Ya kalau kita seandainya sudah dibayar untuk diminta menyelesaikan atau membuat sebuah website atau aplikasi, kita sudah MOU, sudah kerjasama, sudah melalui kesepakatan, sudah apalagi kalau seandainya sudah dibayar full, jadi kita harus melaksanakan tugas kita menyelesaikan secara profesional. Yang kedua adalah prinsip kompeten. Jadi setiap anggota profesi harus melaksanakan pekerjaan sesuai jasa profesionalnya secara hati-hati. Dengan cara apa? Dengan cara kemampuan yang kita miliki, keseriusan, sesuai target, tentu dengan ketekunan juga ya. Jadi kalau memang kita dalam melaksanakan suatu pekerjaan, yang dibayar dari kita itu sebenarnya kan bukan diri kitanya, tapi lebih ke kompetensi, kemampuannya. Banyak sekali orang-orang yang berkompeten atau banyak sekali orang-orang yang memiliki keilmuan atau kemampuan, tapi terkadang tidak memiliki sikap profesional dalam bekerja. Makanya perusahaan-perusahaan eh, tidak begitu respect ya, tidak begitu respect jika ada seseorang yang memang secara keilmuan dan kemampuan itu mungkin baik atau bagus gitu kan. Tapi ketika dia di dalam lingkungan itu sendiri, dia tidak bersikap memberikan jasa profesionalnya. Jadi biasanya orang-orang seperti ini tidak terpakai. Mungkin secara keilmuan, secara kemampuan bagus ya, tapi ketika memang eh, bukan hanya kemampuan saja, bukan hanya kompetensi saja yang dibutuhkan sebuah perusahaan, tentu dilihat juga dengan kode etik yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Jadi hati-hati ketika memang teman-teman sudah memiliki kemampuan, teman-teman juga harus menyesuaikan diri dengan lingkungan, bukan lingkungan itu yang menyesuaikan dengan diri kita. Tapi kita harus menyesuaikan dengan lingkungan tersebut, harus berbaur, memahami bahwa lingkungan tersebut eh, sifatnya atau tipikalnya seperti apa, agar kita lebih mudah diterima lingkungan tersebut. Yang selanjutnya ada prinsip tanggung jawab profesi. Dalam melaksanakan tanggung jawab ini, setiap anggota harus mempertimbangkan moral dan sikap profesional. Yang selanjutnya ada prinsip kepentingan publik. Ini yang kepentingan publik itu yang tadi ya. Setiap anggota berkewajiban senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan publik atau ditambahkan dengan menghormati kepercayaan Pak. Ini tentu buat seorang pejabat ya, entah dari tingkat terkecil, pejabat RT, RW, bahkan sampai kepada presiden ya. Prinsip integritas menjunjung tinggi nilai tanggung jawab profesional dengan integritas yang setinggi mungkin. Jadi kejujuran itu, kepercayaan itu harus ada pada sikap seorang profesi, harus dimiliki seorang profesi, dan harus dimiliki juga oleh eh, masyarakat sekitar. Jadi masyarakat sekitar itu akan percaya terhadap integritas kita
kalau seandainya kita sebagai IT programming sudah memiliki project atau bahkan projectnya bukan satu ya, sudah memiliki project yang banyak, tertuang juga katakan ke dalam company profile sebuah perusahaan, kalau nanti seandainya teman-teman memiliki perusahaan IT gitu kan, itu harus menjunjung suatu kepercayaan. Integritas itu penting karena itu adalah modal teman-teman dalam mengembangkan bisnis. Ya, kalau seandainya teman-teman bergerak di bidang layanan jasa telekomunikasi, bagaimana kita akan berkembang atau perusahaan kita akan berkembang seandainya kita tidak memberikan integritas atau kepercayaan pelayanan yang terpercaya tanpa ada yang ditutup-tutupi kepada masyarakat. eh, Kalau seandainya apa ya? Kalau seandainya itu tidak kita kemas ya, kalau seandainya perusahaan kita tidak memiliki integritas, tentu cepat atau lambat orang-orang yang ingin bekerja sama dengan kita akan melihat histori-histori sebelumnya. Kalau banyak kegagalan di dalam setiap proyek yang kita laksanakan, tidak menutup kemungkinan bahwa ke depan tingkat kepercayaan dari eh, rekanan pekerjaan kita atau perusahaan-perusahaan yang ingin merekrut jasa kita itu akhirnya tidak terlaksana kerjasama. Begitupun dengan diri kita ya, kalau kita memang tidak memiliki sikap integritas, memberikan suatu kemampuan dan keahlian apa yang kita miliki disampaikan dengan penuh dengan kejujuran, pasti seseorang juga akan meragukan sebuah tingkat kepercayaan terhadap kita. Kalau kitanya jujur dalam bersikap, kalau kitanya jujur dalam berbuat, ditunjang dengan kemampuan yang kita miliki, saya yakin itu adalah modal sukses teman-teman ketika memang bekerja di sebuah instansi tertentu atau bahkan teman-teman mencoba peruntungan membuka perusahaan sendiri. Prinsipnya adalah integritas, totalitas, dan loyalitas. Yang selanjutnya ada prinsip objektivitas ya. Prinsip objektivitas ini harus bebas dari kepentingan, maksudnya adalah kepentingan dalam pemenuhan kewajiban. Harus menjaga objektivitas dan bebas dari benturan kepentingan-kepentingan dan pemenuhan kewajiban. Jadi objektif ini lebih mengarah ke sikap profesional tadi ya. Contohnya, jika teman-teman itu memiliki sebuah proyek yang banyak, yang mendaftar ingin memakai jasa layanan kita itu banyak. Katakan ada 3 perusahaan yang mengajak kita bekerja sama. Objektivitasnya adalah kitanya ketika melakukan perjanjian kerjasama itu memiliki keterbatasan, tidak bisa berjalan secara bersamaan 3 perusahaan ini sekaligus. Harus bertahap satu persatu gitu. Maka ketika memang 3 perusahaan ini yang masuk ke dalam antrian bisnis proyek kita harus objektif. Mana yang lebih dahulu tentu kita dahulukan, bukan mana yang lebih banyak memberikan fee itu kita dahulukan. Prinsip objektivitas ini berkaitan erat sama integritas nantinya terhadap sikap kepercayaan dari perusahaan atau masyarakat. Itu adalah prinsip-prinsip yang ada di dalam sebuah etika profesi. Lebih lanjut tentang itu,
ada prinsip kerahasiaan. Prinsip kerahasiaan ini juga penting. Prinsip kerahasiaan ini tentu digunakan untuk menjaga kerahasiaan sebuah klien. Kalau seandainya di sebuah kedokteran, seorang dokter harus wajib menghormati kerahasiaan informasi ya penyakit yang dialami seorang pasien. Atau yang lainnya, kerahasiaan-kerahasiaan tentang lembaga hukum mungkin ya. Jadi kita harus menghormati klien kita kalau seandainya ada hal-hal yang memang tidak perlu disampaikan di publik. Atau tentang kalau seandainya kita seorang programmer, begitupun seorang programmer. Ada biasanya perusahaan-perusahaan menginginkan ada informasi itu yang cukup bisa diakses oleh internal perusahaan. Sedangkan untuk masyarakat umum itu informasinya adalah katakan sebatas profil perusahaan, informasi-informasi yang sifatnya umum ya. Adapun yang sifatnya khusus, kita harus mampu menjaga kerahasiaan dari klien kita. Yang selanjutnya dituntut dalam prinsip etika profesi ini, prinsip perilaku profesional. Harus berperilaku konsisten dengan reputasi profesional yang baik, menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesinya. Tentu seorang profesional kedokteran ketika dia tidak bersikap netral terhadap informasi-informasi tertentu atau ke kesehatan-kesehatan pasiennya, tentu ini akan merugikan secara keseluruhan organisasi kedokteran yang memang dia anut. Atau di dalam profesi lainnya ya, profesi guru bahkan sekarang yang semakin banyak sekali ya. Mungkin kalau dulu karena nggak ada media ya, profesi guru ini selalu terus disorot. Jadi perilaku-perilaku guru ini mungkin sebenarnya sudah ada dari dulu juga sudah ada, cuma tidak ke blow up karena medianya mungkin dulu sangat sedikit sekali. Baru ada koran, baru ada radio, baru ada televisi. Tapi sekarang kan semua orang dari diri kita masing-masing sudah bisa menjadi seorang informan atau yang memberikan informasi. Makanya sekarang baik itu mulai dari pendidikan formal, pendidikan non formal, sekarang banyak sekali ya tindakan-tindakan yang seharusnya tidak merugikan profesi guru tersebut. Ada yang dari keguruan seperti pendidikan, SD, SMP, SMA, dan perkuliahan ada. Ada yang bahkan dari keagamaan seperti pesantren, seperti mungkin maaf ya gereja atau bahkan di agama Buddha sendiri gitu. Banyak sekali tindakan-tindakan seorang profesi yang akhirnya merugikan secara keseluruhan. Kalau kalau bahasa sehari-harinya kita yang sering dengar tuh, ah cewek mah sama aja gitu tuh. Ya padahal kan itu tidak semua cewek begitu ya. Jadi akhirnya mungkin yang dirugikan adalah cewek-cewek yang tidak berbuat demikian. Lebih dalam tentang profesi ada etika profesi bidang IT. Ini disebutkan oleh ahli ahli Mur di dalam bidang what is computer ethics. Jadi etika itu diartikan sebagai bidang ilmu yang tidak terkait secara khusus dengan teori ahli filsafat manapun dan kompatibel dengan pendekatan metodologis yang lebih luas pada pemecahan masalah etis. Jadi di dalam etika
etika bidang ilmu komputer itu di kondisi-kondisi tertentu dia secara khusus ya, kalau mungkin kaitannya dengan ilmu filsafat itu kadang seperti Pak Rocky Gerung pun bisa menarik cabang ilmu filsafat ini dari berbagai bidang ya. Karena konon katanya ilmu filsafat adalah induk dari seluruh ilmu ya. Makanya kenapa kadang kita menyaksikan Pak Rocky Gerung tampil di dunia kesehatan, di dunia hukum, di ekonomi, atau bahkan di politik. Jadi banyak sekali cakupannya, tapi tidak demikian dengan eh, bidang ilmu komputer. Jadi kalau di ilmu komputer itu tidak terkait secara khusus teori tentang ahli filsafat. Karena kenapa? Karena pendekatannya adalah lebih ke metodologi pemecahan sebuah masalah etis. Isu-isu pokok di dalam etika komputer itu apa saja? Yang pertama biasanya tentang kejahatan komputer. Kejahatan komputer itu apa saja? Ya, ya mungkin perusakan data, pencurian data, pengaksesan data secara langsung atau secara tidak langsung. Secara tidak langsung itu seperti eh, mencuri menggunakan atau fasilitas-fasilitas yang bisa digunakan secara remote, secara akses jarak jauh, dan sebagainya ya. Yang kedua ada cyber ethnic, ini juga sama kurang lebih. Yang selanjutnya adalah e-commerce. Biasanya di e-commerce ini banyak sekali ya yang kita saksikan itu yang COD. Jadi isu-isu pokok salah satunya itu mungkin e-commerce adalah COD. Jadi orang itu eh, bayar di tempat, tapi kadang si pembeli itu tidak memahami eh, persyaratan atau ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan terkait cost of delivery. Jadi kadang banyak sekali eh, masyarakat kita belum memahami tentang eh, e-commerce yang ada cost of delivery. Jadi mereka sangat tidak percayanya kepada barang yang dia beli. Akhirnya dia menginginkan untuk membuka segel barang tersebut. Dia kira yang si kurir ini adalah salah satu bagian dari si perusahaan yang dia beli. Yang selanjutnya, isu-isu pokok tentang etika komputer ini ada pelanggaran hak atas kekayaan intelektual dan tanggung jawab profesi. Mungkin ini lebih kepada hak kekayaan intelektual ini, contohnya adalah eh, produk atau aplikasi yang kita buat diduplikasi oleh orang tertentu, atau bahkan kita memiliki produk akan tetapi produk tersebut dilegalkan oleh orang. Contohnya apa? Yang ramai dulu adalah website Martha Tilaar. Jadi website Martha Tilaar ini bukan pemilik dari perusahaan Martha Tilaar, justru adalah milik orang-orang, milik perseorangan, dan sudah dilegalitas. Jadi akhirnya pelanggaran itu terjadi. Iya betul, kadang orderan fiktif ya. Orderan fiktif juga bisa terjadi di e-commerce ya. Banyak sekali memang di e-commerce itu hal-hal yang memang secara bertahap atau perlu dievaluasi ya. Karena ini sangat merugikan ya. Ada orang-orang tertentu yang mengorder, tapi akhirnya beban dari biaya pembeliannya itu dibebankan oleh
orang yang mendapatkan paket tersebut, padahal dia nggak merasa membeli paket tersebut ya. Seperti dulu order makanan sampai sampai puluhan kali kalau nggak salah. Nah, bebannya juga nominalnya sangat mahal ya. Itu adalah orderan-orderan fiktif yang terjadi di e-commerce. Yang terakhir adalah etika di dalam komputer ada tanggung jawab eh, sebuah profesi kita di bidang IT. Baik itu di bidang programming, baik itu di bidang jaringan, baik itu di bidang lainnya gitu. Itu adalah kita harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap eh, keahlian atau kemampuan kita di dalam eh, menjalankan profesi ini. Agar apa? Agar kita secara tidak langsung tidak merugikan orang lain, tidak merugikan golongan, dan tidak merugikan pihak-pihak yang memang merasa kita menyalahi aturan. Yang selanjutnya ada profesional dan profesionalisme. Profesional adalah pekerja yang menjalankan profesi. Dalam menjalankan tugas profesi, para profesional ini harus bertindak objektif ya. Artinya bebas dari di sini ada rasa malu, sentimen, benci, sikap malas, enggan bertindak. Ini sebaiknya di dalam diri kita harus dikurangi atau bahkan dihilangkan karena sikap profesional adalah sikap yang dituntut oleh sebuah perusahaan atau instansi yang memang mengharuskan diri kita menjalankan sesuatunya sesuai ketentuan dan ketetapan yang sudah dijalankan atau rambu-rambunya sudah ditetapkan oleh sebuah perasaan. Jadi tidak ada lagi di dalam diri kita eh, beralasan kita itu pemalu, kita itu malas dan sebagainya. Itu adalah etika profesi di bidang IT, cakupan tentang profesional dan profesionalisme. Yang pertama, kelompok profesional ya. Hmm. Di sini disebutkan kelompok yang berkeahlian atau memiliki kemampuan-kemampuan khusus yang diperoleh melalui baik itu proses pendidikan ya, ataupun pelatihan-pelatihan tertentu. Dia itu biasanya memiliki sebuah legalitas dalam bentuk macam-macam ya. Ada bentuknya sertifikat, bentuknya penghargaan, dan seterusnya. Dia menerapkan semua keahlian dan kemahirannya yang tinggi hanya untuk dikontrol dan dinilai oleh rekan sejawat atau sesama profesional sendiri. Jadi kelompok-kelompok ini memiliki kemampuan dan keahlian. Biasanya ini diperoleh dari pelatihan-pelatihan atau proses kursus lah, lebih simpelnya itu. Tapi di dalam proses pelatihan itu harus ada legalitas yang menyatakan bahwa seseorang itu benar bahwa dia sudah menempuh atau memiliki keahlian tertentu. Tiga watak kerja seorang profesional. Yang pertama, kerja seorang profesional itu beritikat untuk merealisasikan eh, kebajikan demi tegaknya komitmen profesi yang digeluti setiap orang. Dan oleh karenanya tidak terlalu mementingkan atau mengharapkan imbalan sebuah materi. Kerja seorang profesional itu beritikat untuk merealisasikan kebajikan demi tegaknya kehormatan profesi seseorang yang digeluti. Jadi ini contohnya apa? Kalau di kehidupan sehari-hari di kampung ini, eh, kalau saya boleh contohkan adalah mungkin ya, dulu itu seorang guru ngaji ya.
seorang guru ngaji itu tidak mengharapkan, setahu saya ya, tidak mengharapkan suatu imbalan. Maksudnya tidak mematok harga gitu. Kalau memang masyarakat atau murid-muridnya itu mau memberikan sesuatu, ya tidak ada ketentuan, tidak ada standar nominalnya, atau harus memberikan sesuatu yang khusus gitu. Karena memang seorang profesional ini bergerak sesuai kemampuan dan keilmuannya, memang khusus untuk tegaknya kehormatan atau berjalannya tingkat pendidikan, keilmuan, transfer knowledge kepada seseorang. Agar seseorang itu memiliki kemampuan yang sama atau bahkan melebihi dari si pengajarnya atau gurunya, itu biasanya seseorang orang tersebut mengharapkan, tidak mengharapkan suatu imbal. Lebih ke rasa puasnya itu, kalau yang dididiknya itu lebih berhasil daripada dia. Itu biasanya orang-orang tersebut adalah orang-orang yang memiliki atau menjunjung tinggi suatu keilmuan ya, keilmuan, mungkin juga persahabatan, atau mungkin juga dia amat menghargai sebuah proses tentang proses mencari ilmu gitu kan. Biasanya transfer-transfer ilmu seperti itu dia lebih mementingkan orang yang dididiknya itu bisa lebih baik dari dirinya. Yang kedua adalah kerja seorang profesional itu harus dilandasi oleh kemahiran teknis yang berkualitas tentunya ya, melalui proses pendidikan atau proses pelatihan yang panjang. Jadi sikap profesional ini atau kerja seorang profesional ini tidak mungkin ya, bisa dibilang tidak mungkin didapatkan dalam waktu yang sebentar. Karena apa? Karena kita semua tahu, ketika memang kita menjadi seorang profesional, itu bukan hanya berbicara tentang keahlian dan kemampuan. Tapi kita juga harus memahami tentang proses pendidikan dan pelatihan di dalam. Sedangkan proses pendidikan dan pelatihan ini mengandung moral dan etik ya di dalamnya ya. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita melakukan step by step dari proses itu. Agar apa? Agar sikap profesional kita itu terbentuk dari proses pendidikan dan pelatihan yang diberikan. Yang ketiga, kerja seorang profesional diukur dari kualitas teknis atau kualitas moral seseorang. Jadi itu adalah diperlukan karena akan membentuk kita sebuah mekanisme kontrol berupa etika yang dikembangkan, disepakati bersama di dalam sebuah organisasi profesi. Tentu ya, dalam kita bekerja, seorang profesional itu eh, akan dihargai kemampuannya atau dapat diukur kualitas kemampuan teknis dan moralnya itu ketika memang dia bekerja atau dapat menjalankan profesinya secara profesional. Selanjutnya ada sifat-sifat pelaku profesi. Yang pertama adalah menguasai secara mendalam dalam bidangnya. Bidangnya macam-macam, terserah teman-teman nanti akan memilih bidang apa di dalam teknologi informasi ini. Yang kedua adalah, ini duplikat ya. Yang kedua adalah selalu menjunjung tinggi etika dan integritas sebuah profesi. Yang selanjutnya profesional dalam menunjukkan ide
atau aliran idealisme dari sebuah tujuan ya, maksudnya adalah itu. Yang selanjutnya mengembangkan profesi agar profesi ini dilaksanakan oleh profesional. Profesi dan profesional tadi beda ya tentu ya. Profesi adalah eh, in- kemampuan yang melekat kepada seseorang. Profesional adalah lebih kepada sikap yang yang harus dijalankan dia sebagai profesi. Dengan mengacu kepada norma-norma standar dan kode etik serta memberikan layanan kepada perusahaan atau kliennya masing-masing. Jadi terus dikembangkan sikap profesional agar dalam menjalankan kegiatannya kita sesuai dengan kode etik yang berlaku atau norma-normal yang berlaku, baik secara bernegara atau secara warga atau secara profesional-profesional di dalamnya. Karena memang profesi-profesi ini tergabung ke dalam macam-macam subnya ya. Seperti tadi sub kesehatan, hukum, penegak hukum, eh, masyarakat dan seterusnya ya. Jadi pengembangan ini penting agar sikap profesional itu ada dalam diri kita sebagai profesi, menjalankannya sesuai kode etik dan norma yang ada norma agama, ada norma profesi yang melekat di dalam diri. Selanjutnya, sikap profesional. Yang pertama ada komitmen tinggi dari seorang profesi itu sendiri ya. Sikap profesional yang harus dimiliki seorang profesi itu yang pertama memiliki komitmen tinggi, yang kedua adalah harus memiliki tanggung jawab ketika dia diberikan amanah ya. Yang selanjutnya berpikir sistematis. Yang selanjutnya memiliki kemampuan dalam menguasai materi. Yang selanjutnya menjadi bagian dari masyarakat profesional ini. eh, ada 4 perspektif. Jadi di dalam mengukur sikap profesional itu disebutkan di dalam punya Gary dan England itu ada 4 sikap profesional atau 4 menjadi bagian profesional di dalam masyarakat itu. Yang pertama adalah pendekatan berorientasi filosofis. Pendekatan berorientasi filosofis ini pendekatan lambang profesional, pendekatan sikap dari profesinya itu sendiri perorangan secara individu, dan pendekatan secara elektrikal. Yang selanjutnya ada pendekatan perkembangan bertahap ya, di mana individu itu dengan minat yang sama berkumpul, mengidentifikasi, mengadopsi sebuah ilmu, membentuk organisasi profesi, membuat persyaratan profesi, menentukan kode etik, dan merevisi sebuah persyaratan. Jadi ini lebih ke sebuah lembaga ya, sebuah lembaga. Jadi kita itu berhak berkumpul mengadopsi sebuah ilmu, baik ilmu dari sekitar atau bahkan dari luar kita terapkan di sini mungkin seperti bisnis dan selanjutnya ya itu eh, diperbolehkan atau bahkan kita membentuk suatu profesi itu juga diperbolehkan. Selanjutnya membuat persyaratan-persyaratan khusus yang memang sudah kita tentukan, yang kita sepakati, kita buat sesuai dengan organisasi profesi yang kita bentuk. Yang selanjutnya ada pendekatan berorientasi karakteristik nih. Ini lebih kepada aturan langkah pengetahuan yang terorganisir, keahlian dan kompetensi khusus, tingkat pendidikan atau
minimal orang-orang tersebut atau individu tersebut memiliki sertifikat keahlian tertentu yang memang melekat pada dirinya. Sertifikat keahlian ahli tadi, ahli jantung, ahli tulang, ahli otak dan seterusnya, atau bahkan ahli hukum juga macam-macam ya. Ada memang ahli di bidang hukum tata negara, ada hukum kriminal dan seterusnya ya. Selanjutnya ada pendekatan berorientasi pada non-tradisional. Mampu melihat dan merumuskan karakteristik yang unik dan kebutuhan untuk sebuah profesi di bidang atau di lingkungan yang memang masih non-tradisional. Prinsip-prinsip yang menjadi tanggung jawab oleh seorang profesional itu, yang pertama harus memiliki holistik atau secara keseluruhan itu harus profesional itu memperhatikan seluruh komponen-komponen dari semua yang sudah dia lakukan atau yang sudah dia praktekkan yang diberikan agar dapat menghindari dampak negatif terhadap salah satu atau beberapa komponen terkait dengan sistem tersebut. Jadi sikap holistik ini kalau seandainya secara keseluruhan kita itu harus memiliki poin-poin tertentu atau norma-norma tertentu untuk meminimalisir terkait dampak negatif dari sikap profesional tersebut. Yang kedua ada optimal atau terbaik ya. Profesional selalu memberikan jasa atau prakteknya yang terbaik bagi perusahaan. Kalau ini maksudnya adalah perseorangan, jadi sikap optimal ini atau totalitas ini dibutuhkan seseorang supaya dalam bekerja dia bisa memberikan kontribusi kemampuan dan keahliannya yang terbaik untuk sebuah perusahaan atau bahkan kalau seandainya teman-teman punya perusahaan yang dapat mengerjakan proyek tertentu itu memiliki sikap totalitas dalam menjalankan proyek yang sudah diberikan oleh seseorang atau perusahaan tersebut. Yang selanjutnya yang harus dipunyai tanggung jawab dari seorang profesional ini harus terus memiliki jiwa belajar. Jadi tidak berhenti atau tidak selalu puas terhadap proyek 1, 2, dan seterusnya. Harus terus berkembang. Gunanya adalah seorang profesional belajar sepanjang hidupnya untuk mengembangkan atau menjaga wawasan dan ilmu pengetahuannya, sekaligus mengembangkan sehingga dapat memberikan jasa praktek yang lebih berkualitas daripada sebelumnya. Ini juga mungkin teman-teman juga tahu ya, ketika memang kita menolak suatu perkembangan ya akhirnya tertinggal. Seperti begitupun seperti produk Nokia ketika dia menolak untuk berkembang ya akhirnya sekarang produk Nokia hampir hilang ya di pasaran. Semuanya sudah berbasis Android atau iOS. Karena pada prinsipnya adalah tanggung jawab seorang profesional itu harus mau belajar atau harus menerima ilmu-ilmu baru atau teknologi yang berkembang. Agar supaya apa? Supaya tetap menjaga dasar atau pondasi wawasannya sehingga eh, dapat menyesuaikan atau dapat berkembang dengan pengetahuan-pengetahuan baru. Yang selanjutnya harus memiliki integriti atau kejujuran. Yang tadi ini profesional harus menjunjung tinggi kejujuran serta tanggung jawab terhadap pekerjaan atau jasa. Kejujuran selalu ditekankan dalam sebuah
dalam seorang profesional ya, karena memang kejujuran adalah poin penting ketika kita diberikan amanah oleh perusahaan atau seseorang. Yang kedua adalah berpikir tajam. Maksud berpikir tajam ini, lebih kepada secara garis besar adalah loyalitas dan totalitas. Mengerjakan sesuatunya itu secara total, mengerjakan sesuatunya itu penuh dengan loyalitas. Supaya apa? Supaya permasalahan yang ada di dalam jasa praktek yang diberikannya itu dapat menyelesaikan masalah secara cepat, tepat, dan harapannya adalah memiliki kualitas yang tinggi atau kualitas yang baik. Kalau standarnya adalah cepat, tepat, atau selesai, tapi lebih baik lagi kalau seandainya kualitasnya adalah kita berikan kualitas yang terbaik. Yang selanjutnya harus bisa menjadi berbaur dengan sebuah tim atau sebuah kelompok ya. Biasanya di perusahaan-perusahaan lebih mengedepankan bukan hanya kita bekerja secara individu, akan tetapi kita juga dituntut untuk bisa bekerja secara tim atau kerjasama. Karena beberapa pekerjaan yang memang saya geluti pun demikian. Ternyata setelah saya pahami adalah bekerja individu dengan bekerja tim itu lebih mudah, cepat diselesaikan, punya pertimbangan atau evaluasi tentang sesuatu, jadi pemikirannya itu semakin banyak dan meluas. Kita ada masukan informasi-informasi yang memang dari otak satu otak lainnya ini, sehingga ketika dalam merencanakan proses pekerjaan ini, masukan-masukan tersebut dapat dijadikan sebagai landasan kita untuk menyelesaikan pekerjaannya. Yang selanjutnya inovatif. Yang selanjutnya inovatif. Profesional ini selalu berpikir belajar ya, atau mengembangkan kemampuannya ya, kreativitasnya. Terus tetap harus menyampaikan ide-ide atau pemikirannya sehingga mampu menciptakan peluang-peluang baru atau jasa praktek yang diberikannya. Jadi tanggung jawab seorang profesional itu diharapkan, maksud jangan malu tadi yang di slide sebelumnya itu, jangan malu, jangan baperan, itu maksudnya adalah ini supaya tapi secara perjalanan itu eh, satu dengan yang lainnya itu berbeda. Makanya tadi di slide sebelumnya itu disampaikan bahwa ketika seseorang profesional itu dituntut untuk memiliki jiwa kepedulian, tidak malu-malu, tidak egois, tidak baperan, dan selanjutnya itu maksudnya adalah ini mampu memberikan pengalamannya berkontribusi kepada tim
sehingga mampu menciptakan ide-ide baru serta membuat peluang-peluang baru terhadap jasa atau layanan yang diberikan oleh kelompok atau individu profesi tersebut. Yang selanjutnya di dalam tanggung jawab seorang profesional itu harus mampu belajar komunikasi. Mungkin ada seseorang yang memang secara kemampuan kuat di bidang praktek ya, tapi biasanya ada seseorang juga yang memiliki kendala di bidang komunikasi. Ini sebenarnya bukan balik lagi eh, dalam hal ketidakmampuan ya. Pada dasarnya komunikasi itu kalau terus dilatih, kalau terus diasah, sama saja dengan cara kita mempelajari bidang praktek ilmu tertentu. Kalau saya meyakini kalau teman-teman itu bisa bisa mempelajari sebuah ilmu yang memang dipraktekkan, contoh coding, jaringan, dan seterusnya, itu teman-teman bisa lakukan. Saya yakin komunikasi pun demikian. Harus terus diasah, harus terus dilatih, berkomunikasi dengan teman-teman sejawat atau teman lingkungan di dunia kerja, eh, katakan sesama staf, sesama pimpinan, atau seterusnya, itu harus terus dilatih agar secara komunikasi seorang profesional ini dapat memberikan atau pemilihan-pemilihan bahasa yang tepat ya, sehingga nanti akan memunculkan trust kepercayaan kepada orang lain ketika kita menyampaikan gagasan-gagasan kita atau ide-ide kita terkait jasa atau apa yang akan kita lakukan di eh, perusahaan atau mungkin kalau seandainya kita punya jasa layanan pembuatan website, tentu dibutuhkan untuk yang namanya adalah presentasi apa keunggulan yang akan kita berikan terhadap website atau aplikasi untuk perusahaan tersebut. Contohnya teman-teman diberikan proyek sebuah pembuatan aplikasi untuk perusahaan. Aplikasinya adalah aplikasi keuangan, kata. Tentu teman-teman harus belajar mempresentasikan produk yang memang akan teman-teman buat di situ. Kalau seandainya teman-teman bisa membuat tapi punya kelemahan di komunikasi, ini juga akan menjadi kendala ketika teman-teman mencoba mensosialisasikan aplikasi yang teman-teman buat. Jadi makanya harus tetap dilatih kemampuan komunikasi kita semua ketika ke depan kita akan menuju sikap profesional ini sangat diperlukan oleh kita. Boleh boleh izin Pak, keluar. Ya. Pak maaf Pak, untuk absen sudah bisa Pak. Sudah bisa apa nih? Absen Pak, soalnya saya bentrok dengan kerjaan Pak, shift malam. Oh, ini yang DS DSDS Farm ini ya? Iya Pak. Ya boleh 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 boleh. Nah, Teman-teman yang memang ada pekerjaan boleh. Apa harus close Zoom? enggak sih Pak, namanya saya tulis di chat ya Pak. Iya iya boleh boleh Oke Pak, boleh. baik. Terima kasih Eh, ya Pak. ya sama-sama. Mangga teman-teman yang ada aktivitas pekerjaan dan yang lainnya tidak bisa ditinggalkan. Boleh seperti Mas DS Fam ini sebutkan saja namanya atau bahkan nimnya. Cancel request cuti gara-gara lagi sibuk di kerjaan.
Termasuk etika profesi enggak? Ada yang bisa bantu jawab dari Pak Ikrom ini? Loyalitas ya, totalitas ya. Cuti itu hak 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 kita ya sebagai pegawai gitu. Tentu kalau seandainya perusahaan-perusahaan itu biasanya kenapa memberlakukan cuti dan wajib diambil oleh pegawai? Ada aturan ya, ada aturan dari sebuah perusahaan itu cuti itu wajib diambil. Kadang fungsinya adalah benar bahwa supaya ketika perusahaan itu eh, tidak bergantung kepada kepada satu orang, biasanya itu, atau bahkan pekerjaan itu akhirnya bisa diukur. Ketika dikerjakan oleh si A eh, dan selanjutnya adalah berganti oleh si B, dari sisi kepercayaan, integritas tadi, atau kejujuran, apakah memang pekerjaan yang dilakukan ini benar atau atau pekerjaan yang dilakukan oleh si A ini fiktif atau manipulatif? Kadang di perusahaan-perusahaan tertentu diberlakukan seperti itu untuk melakukan evaluasi dan perbaikan. Sebenarnya pekerjaan ini bisa dikerjakan oleh orang lain enggak? Atau sebenarnya pekerjaan ini bisa dimaksimalkan nggak? Ditambahin beban kerjanya atau ditambahkan personilnya supaya apa? Supaya pekerjaan tersebut bisa dapat diselesaikan dengan cepat, tepat, dan efektif. Ditambah lagi bisa meningkatkan apa ya? Bisa meningkatkan kualitas dari perusahaan tersebut. Biasanya itu untuk bisa dievaluasi. Kadang perusahaan itu memberlakukan cuti, wajib maksudnya cutinya itu wajib diambil. Kalau masalah cancel request cuti ini, eh, kalau perusahaannya tidak ada aturan-aturan seperti tadi, ya bisa jadi tidak termasuk dalam etika profesional. Tapi kalau seandainya perusahaan itu menentukan wajib diambil cutinya, ya termasuk kita adalah bagian-bagian yang tidak profesional. Tapi di sisi lain benar juga, sikap loyalitas itu penting juga bagi kita sebagai pelaku profesi ya. Ketika kita melakukan secara loyalitas, cepat atau lambat, entah itu pimpinan, entah itu rekanan perusahaan, akan memberikan reward ya, akan memberikan trust kepada kita sebagai eh, seorang profesi atau profesional. Ini nama-nama yang di sini ini sesuai di absen ya. Kalau Sesuai sesuai kalau sesuai di absen, saya screenshot saja ya. Iya, sesuai ya, biar tidak dipanggil satu-satu. Jadi saya anggap yang tidak muncul di sini tidak hadir ya.
Ntar lagi saya screenshot ya, saya absen. Mohon jangan keluar dulu. Atau ada pertanyaan lain? Monggo, ada yang mau ngobrol-ngobrol? Silahkan sambil saya screenshot absennya. Kok saya nggak ngelihat nama Miss Bahudin ya? Iya, saya screenshot ya. Ini nama-namanya sudah, oh iya semester 5 semua. Nama-namanya sudah sesuai dengan yang di absen ya? Saya sesuai, Pak. Sudah, Pak. Ya sudah semua ya. Jadi saya screenshot. Jadi teman-teman yang namanya nggak sesuai dengan di absen, mohon info ya. Namanya dirubah dulu sesuai dengan nama asli. Oke, Pak Hisam ya. Oke, oke. Emang tadinya apa namanya Pak Hisam? Oh enggak, saya nambahin IF aja buat nunjukin prodinya sih. Oh iya, mantap. Siap. Ah, itu mungkin teman-teman kalau nggak ada pertanyaan, kita close dulu ya. Sudah habis juga waktunya. Terima kasih atas waktunya. Sehat terus teman-teman. Terima kasih, Tetap Bang. produktif. Saya akhiri pertemuan kali ini dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi Terima kasih, Pak. Fata kadang-kadang kalau udah selesai. Fata di mana Tadi Fata? di rumah, enggak di rumah, Pak, di suatu tempat. Oh, di suatu tempat luar biasa. Itu senior Yang saya tidak juga bisa di suatu tempat dikatakan. juga ya. Ini Fata mau nanya Tadi Pak katanya sebenarnya Pak. beliau mau nanya, Pak. Gimana tadi, Pak Edi? Waduh, Mau nanya apa? kalau beliau mah nggak perlu ditanya, totalitas loyalitasnya sudah tinggi. Ya, Ya, Pak. mantap. Emang. Oke, kita ketemu di room lain ya, Ya, Bapak Pak. Nolan. Siapa?